warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di program kami, yaitu program Acabis, programnya Jawa Pos Radar Madura di bulan puasa ini. Nah, saat ini kami sedang bersama Kiai Haji Muhammad bin Muafi, atau yang sangat familiar dipanggil Ramama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kiai Muafi ini atau Ramama ini salah satu pengasuh ya di Pondok Pesantren Nasahatul Thulab, Desa Prajen, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Nah, sebelum bicara tentang bagaimana pengelolaan pondok ataupun juga kemandirian pondok, kapan hari itu sempat viral terkait dengan data yang menyebutkan Nasahatul Thulab ini di pondok di Prajen, Madura, ini merupakan pondok tertua di nasional, bahkan urutannya itu adalah ketiga. Artinya sangat lama sekali ini berkiprah di dunia pondok pesantren juga. Ini juga menjadi pembeda dari pondok-pondok yang lain di Madura terutama Pak Kiai. Dari segi umur juga sudah lebih 200 tahun kan ya. Jadi pondoknya sudah tua tapi kok kiainya masih muda gitu ya. Nah, yang menarik ini juga insya Allah akan ada yang berbeda antara pengelolaan pondok yang sangat tua, boleh nyebutnya pondok tua, tapi sekarang dipimpin oleh ulama muda dan juga pemikirannya juga sangat kekinian banget, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap manajemen di pondok pesantren. Nah, Pondok Nasahatul Thulab sendiri sampai saat ini mengelola berapa sekolah? Ya, jadi kami mengelola di unit mulai menengah pertama sampai ke perguruan tinggi. Di menengah pertama kami punya 3 unit MTS, SMP, dan SMP terpadu. Di unit SLTA kami punya 4 unit. Ada SMA reguler, ada SMA terpadu, ada SMK dengan 2 jurusan, dan ada MA yang penjurusannya lebih ke agama. Di perguruan tinggi kami mengelola ada STIKES, ada Institut Agama Islam, yang itu semua berjalan secara simultan dengan manajemennya masing-masing. Iya. Kalau dari segi sistem pendidikan di pondok ini kan juga ada pendidikan formalnya. Betul. Kalau dulu disebut pendidikan formal dengan non formal, ada juga non formalnya seperti apa? Jadi kalau non formal, kami memaknai formal itu adalah semua ilmu yang secara mandatori itu harus dimiliki oleh setiap santri. Maka makna sekolah formal di pondok kami itu mungkin sedikit berbeda. Adalah makna formal di sekolah kami itu adalah pelajaran umum dan pelajaran agama diintegrasikan dalam satu sistem manajemen yang sama, yang kemudian mereka diramu dan diberikan pada santri pada jam-jam sekolah. Jadi tidak ada pendidikan diniyah secara khusus dengan manajemen yang berbeda. Nah, kalau yang dikatakan non formal di sekolah di pondok kami itu adalah pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler, pendalaman pada hal-hal tertentu yang menjadi minat dan bakat mereka. Jadi untuk membedakan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum yang ada di sekolah ini, itu ada kolaborasi pelajaran kah atau? Betul, karena kami sebenarnya tidak pernah sepakat dengan makna pendidikan agama dan pendidikan umum yang terdikotomi ya. Iya, betul. Karena semua ilmu itu kan datang dari Tuhan dan semua ada manfaatnya. Ilmu agama dan ilmu umum itu semua diberikan Tuhan untuk kebaikan manusia, dan Tuhan menciptakannya selalu dengan hikmah. Kalaupun kemudian beberapa menjadi fardu ain seperti ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu-ilmu yang harus dilakukan, tapi beberapa juga menjadi fardu kifayah, dan itu sebenarnya sama aja. Beberapa kayak ilmu kedokteran, ilmu hukum itu menjadi fardu kifayah. Dikotomi tentang agama dan umum ini itu yang kemudian kami tidak pernah mau menerimanya. Jadi kami cenderung semua ilmu itu datang dari Tuhan dan semua akan punya derajatnya masing-masing selama kita meniatkannya dengan baik. Iya. Nah, untuk sistem pembelajaran, kalau sistem pembelajaran kami menganut integrasi. Jadi integrasi itu ada 2 makna di sini. Satu, yang pertama adalah manajemen, integrasi pada manajemen. Artinya sekolah agama dan sekolah umum dioplos menjadi satu. Yang kedua adalah kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi itu artinya beberapa mata pelajaran yang kami campur, kami bisa kelola dalam cara penyampaian yang sama. Misalnya pada satu contoh, misalnya
IPS itu sebenarnya punya titik sambung dengan bahasa Indonesia pada satu titik ketika IPS memproduk hal-hal yang bersifat sosial dan dipresentasikan atau disampaikan dalam bentuk presentasi makalah atau misalnya presentasi yang bersifat speaking. Itu maka pada titik itu bahasa Indonesia bersinggungan dengan IPS dan dia diintegrasikan. Misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris yang bersinggungan dengan fikih. Ketika fikih ini menjadi diajarkan dalam bahasa Arab dan kemudian diberi tugas santri untuk mempraktekkan dan presentasinya bersifat bahasa Inggris, maka pada titik itu sebenarnya fikih diintegrasikan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam penyampaiannya. Sehingga kami cenderung mengeliminir atau meminimalisir beberapa mapel yang kami anggap cenderung daripada diajarkan berdiri sendiri, dia lebih baik digabung dengan mapel-mapel yang lain. Lebih efisien juga. Lebih efisien dan jauh lebih membangun bagi siswa karena kemudian outputnya nyata, outcome-nya bahkan sering kali menjadi lebih terlihat di masyarakat. Kalau kurikulumnya tetap mengacu kepada pemerintahan di pemerintah atau gimana? Jadi secara garis besar kami punya acuan kurikulum madrasah diniyah kami, madrasah pendidikan agama dan kurikulum negara itu kemudian dioplos, dimix oleh tim kami dan kemudian diramu ulang supaya kemudian efektivitas dari 8 jam atau 9 jam per hari ini bisa maksimal. Kalau kami maksakan ini berdiri sendiri, nanti bisa jadi sangat tidak efisien. Akan terjadi pengulangan dan itu salah satu kendala di Indonesia. Ada banyak pengulangan. Pelajaran SMP diajarkan ulang di SMA. Sudah diajarkan di geografi, diajarkan lagi di mata pelajaran misalnya sosiologi misalnya dan seterusnya. Kami meramu itu supaya ini menjadi sebuah konsistensi. Memang menjadi sedikit panjang dan sedikit melelahkan karena kemudian semua silabus guru yang akan diajarkan itu harus dirembukkan secara bersama-sama dan kemudian dinilai oleh tim. Yang kemudian tim ini meramu sedemikian rupa agar kurikulum ini menjadi kompatibel dengan kebutuhan pondok ini. Dari pengamatan pondok, dulu kan mungkin pondok waktu mendirikan madrasah yang juga ikut secara langsung kurikulum dari pemerintahan pusat. Ada perbedaan nggak outputnya dengan konsep yang kurikulum yang dimix oleh pondok sendiri? Banyak mas, kalau kita bicara output banyak. Kami menjamin setiap sekolah itu mempunyai kompetensi inti tertentu. Jadi ada beberapa hal yang terlewatkan dari kurikulum negara, seperti misalnya kemampuan public speaking, kemampuan bahasa Inggris aktif dan pasif pada titik yang merata, pada titik yang sama. Ada banyak siswa sekolah di Indonesia itu, baik sekolah negeri atau swasta, mereka kemampuan readingnya oke, kemampuan bahasa Inggris pasifnya oke, tapi begitu speaking ya nothing kadang-kadang gitu kan. Dan bahasa Arab juga sama. Beberapa mata pelajaran di pesantren lain itu kemudian nahwu harus dipelajari sekian tahun, kami kompres sedemikian rupa karena kami percaya nahwu itu alat, shorof itu alat yang kemudian alat ini adalah mengantarkan mereka untuk memahami fikih secara global, pemahaman agama secara global. Pemahaman secara global ini outcome-nya kemudian kan diharapkan menjadi implementer, bisa diterapkan di masyarakat. Sehingga kemudian ada sudut pandang sosiologi, ada sudut pandang nahwu shorof secara keilmuan, ada sudut pandang fikih yang kemudian ini bisa kita jadikan sebuah rangkaian yang berurutan. Begitu kira-kira. Kalau di Pondok Nata ada program khusus nggak? Ada intensif atau apa itu? Reguler mungkin? Oke, jadi kalau intensif itu lebih kami percaya bahwasanya kecerdasan itu multi ya. Kecerdasan itu ada beberapa, setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Ada beberapa yang mungkin bakat dan minat dan kecerdasannya adalah pada bidang agama. Oke. Kita masukkan dia pada bidang agama. Kami punya punya MTS dan MA yang memang full dia di sana. Dia full ada di sana. Cenderung berbeda dengan MTS dan MA lain karena kami menghilangkan komplementari yang kami anggap tidak membuat tajam profil lulusannya. Di SMK kami juga fokus hanya beberapa pada hal-hal tertentu seperti coding, seperti RPL, yang kemudian kami menghilangkan kemampuan SMK pada garis besar, tapi kemudian kami mengharap pada beberapa 3 kompetensi ini mereka punya ketajaman selain kompetensi dasar yaitu public speaking ya.
kami percaya juga bahwasanya setiap anak itu punya kecerdasan. Oke, mereka mungkin tidak cerdas secara kognitif, sehingga kami kemudian bikin, oh ini ada SMA yang kemudian larinya mereka dia diajarkan untuk entrepreneurship, sehingga ajarannya di sana bukan ajaran-ajaran kognitif, karena mereka memang sudah nggak minat. Ngapain kalau mereka nggak minat pada kognitif kemudian dipaksa kuliah? Ya udah, kita arahkan mereka untuk punya kesadaran entrepreneurship yang baik. Tapi bagi yang kuliah kami punya terpadu. Yang di terpadu itu kemudian mereka diarahkan, kamu mau ke jurusan sosial atau jurusan jurusan IPA, yang kemudian mereka diarahkan kemudian kuliah dan diberi mimpi bahwasanya dakwah itu tidak semata-mata hanya berhenti pada mengajarkan dogmatis. Surga itu bukan hanya rapalan kalimat suci, tapi surga itu adalah bagaimana kita berperan aktif di masyarakat selama landasannya adalah niat untuk membantu dan beramal bakti pada masyarakat. Apapun itu akan menjadi sebuah kebaikan di mata Tuhan. Sehingga menjadi dokter itu fardu kifayah. Ada kiai 100 di desa itu, kalau nggak ada dokter di kecamatan itu, maka semua kecamatan itu dosa. Dan kalian akan membantu mereka ketika kalian bisa menjadi dokter. Dokter yang Islam, dokter yang Muslim, dokter yang Islami, dan banyak hal lain. Dan saya pikir Mas Hendri bisa paham lah kalau di Madura ini ada banyak hal yang fardu kifayah belum terpenuhi sebenarnya di masyarakat ya. Jadi kami mengharap tuh, oke, kamu berdakwah jadi bidan lah gitu. Daripada kalau stok kiai kan sudah ada saya, sudah ada ustadz-ustadz, ada kiai-kiai yang lain, kamu jadi bidan. Tapi bidan yang ketika melahirkan tuh kemudian kamu bisa bilang, Bu, dorong ya Bu, sambil nyebut Allah, Allah gitu. Itu kan keren kan, something gitu ya. Dan itu saya pikir belum terlalu banyak disadari oleh banyak orang. Menurut Kiai ya, apa sih yang menjadi pembeda dengan pondok-pondok pesantren yang sudah awal ya, atau lama lah, kemudian juga dengan pondok pesantren di Nahdlatul Tulab ini, sehingga kemudian bisa mempertahankan pondok sampai saat ini seperti itu? Saya berpikir kalau pembeda itu, saya pikir begini Mas. Jadi saya membuat sebuah analogi umum di masyarakat. Pesantren itu lebih mirip seperti warung ya. Jadi tantangan kita di pesantren itu adalah bagaimana setiap pesantren itu mampu menyajikan menu, yang menu ini menarik ke masyarakat untuk kemudian masyarakat berbondong-bondong ke pesantren. Karena saya fanatik pesantren, saya percaya bahwasanya pendidikan duniawi itu larinya untuk akhirat. Pendidikan duniawi itu perlu dilandasi dengan nilai-nilai agama. Masalah kemudian tiap warung punya teknik sendiri. Bagaimana kemudian mereka meramu agar warungnya kemudian masakannya menjadi enak. Beberapa misalnya kalau dikontekstualkan pada pesantren, beberapa memang percaya misalnya kemampuan bahasa itu sesuatu yang harus diterapkan. Oke, mereka running ke sana. Kami percaya dengan bahwasanya medan perjuangan itu adalah penajaman pada setiap sisi untuk kemudian santri ini punya kompetensi-kompetensi tertentu dan kami arahkan mereka bisa berperan pada semua medan perjuangan, semua medan pekerjaan. Dan ada beberapa pondok pesantren lain dengan pemahaman yang lain. Jadi saya percaya semua itu adalah sesuatu yang baik selama itu dikerjakan dengan serius. Karena hari ini Mas bahkan ada warung itu yang hanya jualan cilok aja loh, tapi larisnya luar biasa gitu kan. Tapi ada warung yang menunya lengkap karena nggak tergarap dengan baik, maka itu kemudian menjadi warungnya tidak laris. Maka pada sisi ini saya percaya bahwasanya salah satu hal yang penting dalam pesantren hari ini adalah memasukkan unsur-unsur manajerial yang baik. Karena manajerial itu adalah mensistemasi untuk kemudian mensimplifikasi bagaimana sebuah sistem ini bisa berjalan secara simultan dan berjalan secara bersama-sama. Hari ini saya percaya bahwasanya leadership itu penting. Ya, pada zaman dulu pesantren itu sangat bergantung pada leadership kiainya, ketokohannya luar biasa. Kamu mondok di sana, orang selalu bilang kamu mondok di sana, kamu mondok sama kiai A. Oke. Tapi zaman berlalu, zaman berganti, dan kemudian hari ini adalah yang penting itu bagi kiai adalah menjadi dirut ya, menjadi manajer, menjadi kepala operasional yang kemudian dia mensistemasi bagaimana sistem di bawahnya ini bisa berjalan berurutan. Kalau roda, busi, shockbreaker, bumper, lampu, dan AC ini berjalan secara simultan, saya pikir bahkan Ayla pun itu layak untuk dinaiki. Iya betul. Ya.
terlalu panjang ya penjelasan saya ya, Karena gini, saat saya masuk tadi kan juga anak-anak apa namanya, ada yang lihat YouTube, banyak buka laptop semua bareng-bareng seperti itu. Artinya dunia apa namanya, dunia santri yang di Nata ini kan tidak apa istilahnya, sudah dikenalkan dengan dunia teknologi seperti itu. Betul. Nah biasanya kan pondok-pondok seperti ini pondok-pondok modern sudah. Oke, iya. Nah, Dan di saya sini cenderung tidak sepakat dengan bahasa modern. Nah, ya. di sini disebut dengan pondok apa ya? Apa salam atau semi modern atau seperti apa ini? Kami lebih suka dengan bahasa kami pondok yang adaptif dengan duniawi, yang mengarahkan duniawi itu untuk akhirat. Dan kami akan selalu menerima hal-hal baru yang itu kami yakin adalah sebuah kebaikan. Tapi kami juga akan selektif untuk menerima hal-hal baru yang kira-kira itu mendestruktif kemampuan agama dan ketercapaian mereka pada surgawi. Sehingga kami cenderung di sini kami membolehkan semua santri bawa laptop. Kami cenderung membolehkan, bahkan mewajibkan semua santri punya akun YouTube. Wah, luar biasa ini. Kami mewajibkan semua santri punya Facebook, punya Instagram. Kalau mereka nggak punya justru didukung, justru dipanggil, dan subscribernya harus mencapai angka-angka tertentu gitu. Kalau itu nggak mencapai angka tertentu, kemudian mereka akan ada kewajiban-kewajiban tertentu. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami percaya Facebook, Instagram, YouTube, internet, perangkat hal-hal kekinian itu adalah instrumen, itu adalah alat. Selama kita bisa memodifikasi dan mengkooptasi instrumen ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi dakwah, itu fine-fine aja, nggak ada masalah dengan itu. Justru kalau kita terlalu anti dengan hal-hal baru dan kemudian meninggalkan itu, ada banyak di sana orang-orang di luar sana, dan mohon maaf, saya orang Islam dan saya fanatik sekali dengan Islam, yang kemudian non-muslim ini akan memanfaatkan hal ini untuk mendestruktif kita atau bahkan memasukkan paham-paham baru yang berbeda dengan keyakinan kita. Jadi kalau YouTube, Facebook, Instagram, dan perangkat lainnya apapun itu, TikTok, itu bisa menjadi medan dakwah, ya kenapa enggak gitu buat kita. Justru kami yakin dengan mereka dikenalkan lebih awal di sini, mereka kemudian kami bisa kasih tahu dalam bahasa kami, mengajari mereka cara menggunakan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dengan baik dan benar. Gitu. Ya mungkin ini kan juga bagian dari hal yang mungkin ya di pondok pesantren-pesantren yang lain juga agak sedikit apa istilahnya, terlalu vulgar dan macamnya lah. Kalau misalnya anak-anak masih bermain di medsos seperti itu, bahkan juga di pondok-pondok lain juga dihukum kadang-kadang kalau bermain di medsos seperti itu ya. Nah, ada nggak kemudian apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan kritikan wali santri? Kok disuruh main TikTok atau disuruh main aktif di YouTube? Ada, selama ini ada nggak? Kalau dari wali santri saya sampai hari ini belum ada. Yang justru ada adalah mereka kemudian mengapresiasi karena kemudian mereka menemukan ternyata kemampuan anaknya karena tugasnya itu dipublish di YouTube, dan itu kemudian memaksa mereka untuk menampilkan tugas itu secara serius. Mereka merasa kemudian kemampuan public speaking, kemampuan mengungkapkan rasa, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan presentasi, kemampuan untuk menunjukkan siapa dirinya itu mulai muncul. Jadi banyak justru respon dalam bahasa mereka, misalnya, "Kiai, anak saya alhamdulillah hari ini yang dulu cenderung pemalu, hari ini mampu untuk berani ngomong di depan saya bahasa Inggris dengan baik, cenderung mengolok-olok saya dengan dalam tanda kutip ya, mengolok-olok orang tuanya, makanya Pak sekolah, makanya Pak ini, dengan bahasa Arab yang baik gitu." Dan kami melihat ada apresiasi di sana, karena kami juga dalam saya sampaikan tadi berusaha mengeliminir dengan cara kami bagaimana kemudian laptop ini tidak digunakan secara negatif, meskipun akses wifi yang kami sediakan 300 MB misalnya sangat besar sekali, dengan kemudian ada spy di setiap laptop yang kemudian mengcapture dan memantau pergerakan laptop itu dalam setiap beberapa menit sekali. Facebook juga begitu, dikunci dan kemudian dipantau oleh tim-tim khusus yang kemudian mereka bergerak di alam maya dan kemudian memantau pergerakan Facebook dari setiap anak. Kalau ada pelanggar
ada kena hukuman juga? Ya tentunya kalau saya bilang begini, Tuhan itu menjanjikan surga bagi yang beriman, tapi menjanjikan neraka bagi yang tidak beriman. Selama mereka mematuhi apa yang kami lakukan, apa yang kami tetapkan, insya Allah tidak ada hukuman. Tapi hukuman itu pun selalu kami usahakan pada hukuman-hukuman yang bersifat konstruktif. Jadi misalnya, oh kamu melanggar ini ya, oh oke, kalau gitu kamu menghafalkan surat ini. Oh kamu melanggar ini ya, oh, kamu menerjemahkan ayat ini dan bikin presentasi tambahan misalnya di YouTube dan seterusnya. Sehingga dalam satu semester setiap anak itu rata-rata bikin 10 sampai 12 semester, lepas ada hukuman ya. Kalau ada hukuman bisa jadi 14-15 dengan kemampuan mereka di setiap sekolahnya dimunculkan di sana. Kalau ini pondok itu biasanya juga lulusannya itu punya wadah ataupun juga punya istilahnya yang bisa ada keterkaitan dengan pihak pondok. Bisa juga kemudian pihak pondok cara berkomunikasi lebih tepatnya cara berkomunikasi dengan masyarakat itu seperti apa yang dibangun antara lulusan dengan masyarakat. Oke. Jadi pondok ini punya sebuah adigum yang selalu saya dengungkan di masyarakat. Orientasi pondok ini adalah konsumen. Konsumen itu adalah yang pertama adalah santri yang kemudian menjadi alumni. Kenapa kami orientasinya pada santri dan alumni bukan pada guru? Karena begitu santri dan alumni ini terpenuhi kebutuhannya, mereka belajar dengan baik, menghasilkan suatu output yang baik dan menghasilkan outcome yang baik, mereka akan menjadi etalase bagi kami. Selama pengguna produk kami itu puas dengan apa yang kami ciptakan, dengan kurikulum yang kami berikan, maka secara otomatis ini akan menjadi getuk tular di masyarakat. Kami tidak perlu membranding diri kami baik, selama alumni kami baik, mereka mampu berperan di masyarakat, saya yakin masyarakat dengan sendirinya akan melihat. Maka pendekatan pada santri dan pendekatan pada alumni itu cenderung bersifat humanis. Humanis itu artinya ya selain kita memberikan apa yang kita yakini, kita juga mendengarkan apa yang mereka inginkan. Termasuk juga pada santri, sehingga pola pendekatannya alumni itu bagi yang tua kita sesuaikan dengan gaya tuanya. Kita punya beberapa kumpulan ikatan alumni, kita punya misalnya pengajian di luar sana, kita ada punya pengajian bulanan dan seterusnya. Tapi bagi yang memang cenderungnya senang pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat muda, ya kita bikin seminar, kita bikin camping, kita bikin naik gunung dan seterusnya. Bagaimana kemudian menjaga ikatan ini tetap terjalin dan kami bisa tetap memberikan nilai-nilai value pada masyarakat. Tapi di sisi lain juga kami tidak mengesampingkan bahwasanya dengan komitmen kami alumni ini sebagai sudut pandang utama, mereka harus sukses. Maka kami punya adigum begini, setiap alumni yang sudah berperan di masyarakat harus menjadikan punggungnya bagi alumni yang lain, adik-adiknya, untuk kemudian dia dipanjat menjadi adik-adiknya lebih sukses dan begitu seterusnya. Pondok juga secara aktif membangun dan membantu mereka dari jaringan-jaringan yang dimiliki pondok. Secara aktif mengkoordinasi alumni-alumni ini yang sukses membantu yang tidak sukses, pondok sendiri dengan jaringannya juga membantu, baik itu dalam hal pemerintahan dan seterusnya. Untuk kemudian bagaimana ini bisa jalan bareng gitu Mas. Ini bisa bangkit secara bersama-sama. Ya, artinya dengan sistem yang diterapkan selama ini, hubungan walaupun sudah alumni, tapi perhatian dari pondok pesantren itu sangat luar biasa ya. Mengawal para alumni ini sukses, entah kemudian dalam bekerja ya. Kalau sepengetahuan kami di lapangan seperti itu, rata-rata alumni Nata ini juga tertata itu. Ya dikatrol sama senior-seniornya. Artinya ini mungkin sistem yang kemudian diciptakan oleh pondok juga untuk benar-benar mengawal alumninya seperti itu. Kalau boleh Bang menyebutkan alumni yang sudah sukses pernah jadi apa saja, yang paling lah dari segi kiai atau pernah mendirikan pondok yang banyak atau kemudian pemerintahan. Kalau suruh ingat satu persatu susah Mas ya. Mungkin yang paling diingat ya. Karena alumni sukses itu kan sangat abstrak ya. Sukses itu luar biasa luas ya. Ada beberapa dari kami menjadi pengusaha. Oh iya. Ada beberapa dari mereka menjadi pemimpin kepala desa lah misalnya, atau menjadi
pemimpin menjadi kepala sekolah negeri, ada beberapa dari mereka menjadi membuat usaha besar di luar negeri, beberapa dari mereka menjadi politisi, dan kami tidak pernah membatasi mereka mau menjadi politisi dari partai apa, meskipun saya sendiri dari partai Golkar, tapi ya alumni kami terpecah menjadi 7 partai, dan itu buat kami ya tidak ada masalah sebagai medan perjuangan. Yang kami haramkan itu adalah mereka menyakiti sesama alumni. Kalau mereka tidak mau bantu, ya setidaknya jangan membunuh, dan itu harus jelas di awal. Iya. Karena ya kadang kan ya itulah Mas, di dunia ini kan kadang ya macam-macam kan manusia. Tapi kalau bicara mana yang paling sukses, saya pikir ini kan 2022 ya, hari ini dia sukses terus kami sebutkan, terus kemudian 2023 nggak sukses kan kasihan juga nanti. Iya, minimal di pencapaian karir seperti itu. Iya, jadi alhamdulillah sih secara umum kami tolak ukurnya selalu begini Mas. Kami tidak melihat siapa yang ada di atas, tapi yang masih ada di bawah garis ini siapa. Itu yang kami supporting. Berarti yang di atas ini bonus. Ya, yang di atas ini hanya mensupport aja. Iya. Sehingga misalnya seperti yang sedang kami lakukan pada semester depan, pada akhir Syawal, ya, jadi setelah puasa ini kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan konsultan manajemen kami, itu kemudian ada beberapa puluh anak yang mereka akan dilatih, dan kemudian pada passing grade tertentu mereka akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan, tentunya dengan kemampuan apakah mereka sebagai operator, supervisor atau manajernya. Itu kami men-scan dari sekian puluh anak ini, kemudian kami kirim ke pelatihan ini 3 bulan ini. Kalau sampai passing grade mereka akan dikirim, sehingga kemudian tidak ada, kami selalu fokusnya di ambang garis bawah ini. Siapa yang masih di ambang garis bawah, itu yang kami ambil. Ya, ada juga yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa di pondok ini juga apa istilahnya, berpolitik praktik lah, politik praktik personalnya ya. Ya, artinya dari dulu sudah dikenalkan dengan dunia politik seperti itu. Sampai sekarang juga Kiai aktif di Dewan DPRD Jawa Timur ya. Yeah. Nah, artinya di dunia yang sebelumnya kemudian juga mungkin dari pengasuh-pengasuh ini sangat salaf, dan saat ini juga menyambut dengan istilahnya, dengan perkembangan zaman, kemudian juga aktif di politik. Ada instruksi khusus nggak, misalnya saat ini politik itu harusnya seperti ini, diarahkan ke beberapa partai politik tertentu, atau para alumninya juga harus ngikut ke partai-partai tertentu? Jadi kami membebaskan, mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mana kira-kira partai yang baik, mana kira-kira partai yang tidak baik, mana yang kira-kira bermanfaat buat mereka, mana yang tidak bermanfaat. Subjektivitas mereka itu tidak harus dikonsultasikan pada saya. Gitu. Silakan mereka mau kemana saja ya monggo. Tapi saya cuma berharap adalah dimanapun mereka berada, posisi apapun, pekerjaan apapun yang sedang mereka tekuni, apakah politik, apakah itu mengajar, apakah itu bisnis, itakillah gitu ya. Dimanapun mereka berada ya tetap itu dilandasi dengan nilai-nilai takwa pada Tuhan. Karena kalau itu jalan ya semua profesi itu menjadi surga loh Mas. Iya. Apapun profesinya, apapun partai politik. Iya. Itu kepercayaan kami. Iya. Kenapa harus milih aktif di partai politik Pak? Saya tidak menganggap itu kewajiban ya. Itu lebih kepada bentuk aktualisasi diri tiap-tiap orang. Bagi saya sendiri ya, kalau hari ini ya karena policy itu adanya di politik. Saya berdakwah mungkin sudah puluhan atau ratusan tempat mungkin berceramah di atas panggung, dan impact-nya itu tidak sebesar ketika kita membuat policy. Satu policy yang benar itu akan bisa menghasilkan ribuan atau bahkan mungkin jutaan kemaslahatan bagi orang-orang. Tapi dakwah yang kita sampaikan dengan jumlah yang begitu banyak hari ini, dakwah yang saya lakukan itu mungkin set impact-nya tidak sebesar ketika kita bicara tentang policy, tentang kebijakan. Ada regium di Madura itu yang kental kadang-kadang, apalagi di musim politik ini bagaimana? Kalau kiai ya sudahlah fokus ke kiainya.
Kalau politisi ke politisi. Nah, memaknai Adigup ini seperti apa? Pertanyaan saya, siapa yang terlahir sebagai politisi? Kenapa kemudian ada dikotomi, ada orang yang berhak menjadi politisi dan ada yang tidak berhak menjadi politisi? Siapa yang pernah terlahir menjadi politisi? Iya. Jadi saya justru pertanyaan besarnya adalah di sana. Kalau bicara awal-awalan, mungkin lebih awal saya loh daripada mereka masuk politik ya. Dari sisi usia ya. Iya. Jadi saya tidak mendikotomi. Bagi saya adalah yang penting adalah kapasitas, kemampuan, apakah dia layak ada di sana atau tidak layak ada di sana. Pedagang yang penting dia layak menjadi kiai, nggak ada masalah dia buka pondok. Kiai selama dia layak di misalnya di bisnis ya oke, silakan masuklah ke sana. Politisi kalau dia sudah pada tataran tertentu dia merasa layak menjadi kiai, nggak ada yang salah dengan bahkan menjadi politisi, berbisnis dan kiai pada titik yang sama itu juga tidak ada masalah, dan itu yang saya lakukan hari ini. Berarti bergantung pada niat dan juga betul. Selama niatnya baik, semua posisi itu baik. Bahkan tapi selama niatnya tidak baik, bahkan menjadi kiai pun itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Iya. Mungkin ada ini bagi saya berharap ada pesan lah untuk masyarakat juga memandang pondok pesantren pada akhir zaman seperti ini. Pandangan Kiai seperti apa terkait dengan pondok pesantren pada? Jadi kalau saya secara pribadi tadi saya singgung pengetahuan terhadap agama itu penting, pengetahuan terhadap ilmu-ilmu duniawi itu juga penting, dan dua hal ini menjadi PR besar bagi orang tua untuk kemudian kewajiban mereka untuk mendidik anaknya menguasai ilmu duniawi agar tidak sengsara hidupnya, tetapi juga melandasinya dengan ilmu agama yang baik untuk kemudian bekal duniawi ini menjadi kehidupan yang baik juga di akhirat nanti. Pesantren hari ini dengan banyak rupanya, dengan banyak warnanya, dengan banyak pilihan menunya, itu sudah selayaknya menjadi suatu tempat yang cukup oke. Bahkan harganya, pricingnya pun, segmentasi yang digarap pun sudah bermacam-macam, sudah menunya macam-macam. Mau ada yang pondok bahasa, pondok salafi, salaf dengan pengetahuan umum murni, agamanya sedikit, hanya berbasis asrama, pondok modern, apapun sudah macam-macam warnanya, segmennya pun macam-macam sudah ada yang kelas low, ada yang mid cenderung low, ada yang mid murni, ada yang mid up, ada yang bahkan cenderung segmen atas juga sudah ada. Masyarakat tinggal memilih, mau memilih masakan apa dan mau segmen yang apa, mau pondok yang pilihan menunya seperti apa dengan pricing yang berapa. Tetapi memang hari ini adalah pesantren itu salah satu tempat tercepat untuk kemudian memadukan duniawi dengan akhirat ini secara baik. Jadi tidak ada salahnya untuk kemudian memikirkan pesantren sebagai sebuah opsi pendidikan yang baik dimanapun Anda berada. Ya, luar biasa ini. Jadi beberapa pengalaman yang disampaikan oleh Kiai semoga menjadi bekal lah untuk saya pribadi terutama. Ya, saya juga sih. Karena ini kan seperti mengingatkan saya sendiri juga. Iya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya dan mohon maaf ini mengganggu di hari puasa seperti ini kita bincang-bincang santai seperti ini. Ya, sekali lagi saya lebih cerdas kalau ada rokoknya, Mas. Nanti kalau sudah bukan bulan puasa kita sambil merokok ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan Pak Kiai. Demikian podcast pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.